Nah ini dia teman-teman, pemakaman unik di dalam hutan pinus. Dan aku gak tahu makam ini tuh awalnya makam duluan atau kebun pinus duluan. Ada rasa takut gak sih sebenarnya awal-awal kita bikin rumah di sini tuh? Kalau awal-awal waktu lihat kondisi tanah gitu kan, kayak gini kelihatannya betah enggak, tapi kalau udah dijalani ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Mau gak mau kan rumah sendiri, tanah sendiri, betah aja. Rumah sendiri, tanah sendiri, dan alhamdulillahnya Teteh punya rumah sendiri, nggak ngontrak, nggak ngekos. Iya. Walaupun di tempat sepi tapi nyaman, adem ya Bu ya. Jangankan di sini di kebun gitu ya, di pinggir makam pun kalau tanahnya sendiri gak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Randy Aulia. Dan teman-teman, sekarang aku berada di sekitar Majalengka atau perbatasan Ciamis Majalengka ya. Namun di sini, di lokasi ini teman-teman, aku melihat ada satu tempat unik, tempat yang jarang dan mungkin baru pertama kali aku lihat, yaitu sebuah pemakaman, area pemakaman teman-teman. Dan di sini tuh area pemakamannya unik banget, ada di sekitar area kebun pinus. Dan gak tahu ini konsep awalnya seperti apa. Yang jelas tujuan aku kesini tuh yaitu pengen mencari orang-orang yang tinggal di tempat terpencil. Namun sebelum aku mencarinya, dan ternyata aku menemukan sebuah pemakaman yang unik gitu ya. Jadi kita ceklah ke sana teman-teman, karena sepertinya bagus juga gitu ya. Karena aku baru pertama kali lihat tempat seperti ini. Dan kendaraan teman-teman aku taruh tuh ya. Oke, kita gaskin ke sini cuy. Nih, kenapa aku bilang unik? Karena di sini ada sebuah kebun ya, kebun pinus. Namun ternyata di kebun pinus ini tuh tak kira hanya sebatas kebun, ternyata banyak pemakaman-pemakaman yang berada di area kebun pinus ini. Aku gak tahu konsep awal seperti apa. Yang jelas unik banget. Namun kesini tuh awal perjalanan ya teman-teman ya. Dan aku akan coba buka Google Map juga di sini, apakah ada rumah mencil atau enggak. Oke, nah ini dia teman-teman, pemakaman unik di dalam hutan pinus. Dan aku gak tahu makam ini tuh awalnya makam duluan atau kebun pinus duluan. Karena biasanya kan kalau kita lihat itu kayak kebun pinus itu kan tempat khusus pinus. Namun ternyata di sini tuh area makam ini tuh ya langsung bersampingan dengan kebun pinus sendiri. Tapi aura tampak menakutkannya di sini jujur tidak ada, karena ini bersih banget tuh. Kita coba ke atas. Dan ternyata sampai ke puncak pun itu masih banyak pemakaman-pemakaman teman-teman yang di sini asri. Adem banget. Biasanya kan kita melihat pemakaman itu kayak menakutkan, terus agak sedikit banyak sampah-sampah atau berantakan gitu. Namun di sini terjaga dan rasanya tuh kayak kita berada di tempat wisata seperti itu. Dan ternyata di puncaknya ada. Oke, seperti yang aku bilang teman-teman, tujuan aku itu aku di sini pengen mencari rumah terpencil. Namun tadi ternyata aku lihat Google Map nih, teman-teman lihat ya, di pojok, tuh yang ini ya, yang pin aku pasang nih nah ini ada bangunan dan tujuan aku mau ke sini. Jadi ini nggak jauh sepertinya dari area makam. Karena penasaran, di sini cuma ada satu bangunan. Dan aku akan coba ke sini dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan orang hebat, orang luar biasa yang mereka berani tinggal di area tempat seperti ini. Dan mudah-mudahan bukan kandang ayam ya. Jadi ini hanya awal ya teman-teman, pembukaan, dan aku cuma pengen melihatkan kondisi pemakaman unik yang berada di perbatasan Majalengka Ciamis. Dan kita akan coba cari rumah yang terpencil yang tadi ada di Google Map.
dan mudah-mudahan ada yang tinggal, dan mudah-mudahan ada yang bisa kita ajakin ngobrol tentang seputar area sini. Oke, kalau aku lihat dari Google Map itu rumahnya tidak jauh dari sekitar area makam ini. Tadi aku tak lewat sana teman-teman, dan kita coba cek apakah di sini ada yang tinggal atau ada rumah gitu ya. Karena di sini ada satu akses jalan yang nggak tahu mengarahkan ke sebuah perkampungan, nggak tahu kemana. Jelas tujuan aku itu, nah teman-teman lihat tuh, ada satu bangunan di samping kanan aku. Tuh lihat ya. Oke. Kayak motor gak bisa ada di bawah. Nah. Aman ya. Ada ibu-ibu juga tuh. Ibu, assalamualaikum. Nih teman-teman, ada yang tinggal ternyata. Ibu, aku mohon maaf ganggu. Sama ibu siapa? Riani Mati. Hah? Riani Mati. Kita kenalan dulu ya. Ibu gak apa-apa, jangan kaget ya aku bikin video ya. Aku mau izin bikin video. Asup video, masuk YouTube. Halo anak. Hah? Randi Aulia. Kenalan dulu. Siapa namanya? Haikal. Haikal. Panggilannya? Haikal. Haikal. Ini? Ada hak. Ada hak. Ini anak ibu semua? Bukan. Oh bukan. Anak ibu yang ini. Siapa namanya, Dek? Dede Rizky. Dede berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Listiani. Apa? Riani. Oh, Riani gitu ya. Nah, ini ibu rumahnya mencil. Di sana gak ada tetangga, Bu? Ada. Oh, ada di sana. Jauh gak? Enggak. Oh, ada. Tapi ibu mencil ya kelihatannya ya. Oke, jadi ini teman-teman rumah yang dekat makam, dan ternyata di sana juga ada perkampungan, dikira mencil. Tapi ini kalau misalkan aku lihat, Bu, agak sedikit mencil ya. Nah, ibu boleh ngobrol di sana yuk. Udah, aku ngobrol sama si ibu dulu ya, bentar ya. Ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini anak siapa? Yang cewek? Anak ibu? Iya. Siapa namanya, Dek? Hah? Aini. Ya. Mata ya. Kalau ini tuh kan artinya mata. Lagi ngobrol sama si ibu deh. Ibu, aku tuh dari Jatiwangi, Majalengka. Mau pada di bumi? Di sini aja lah, biar adem. Mamanya. Ibu, aku teh tadi ke kebun pinus yang di sana ya. Kebun pinus yang di mana? Sana ya? Di makam. Di makam. Itu teh emang kuburan umum apa keluarga, Bu? Kalau oh, umum. Itu teh pinus duluan apa makam duluan? Pinus. Oh, pinus duluan. Iya. Oh. Makam nyusul. Oh, makam nyusul. Iya. Oh, berarti itu tanah, bisa dibilang tanah kuburan ya? Iya. Soalnya unik, Bu, baru pernah kali aku lihat ini. Ayu teh bikin rumah di sini udah berapa lama? Sekitaran 7 tahun gitu. 7 tahun. Iya. Oh, udah di sini berarti awalnya di sini teh kebun. Iya. Oh, kebun. Awal kebun, terus ibu bikin rumah. Dan kenapa sih ibu bisa bikin rumah di sini kan, sedangkan rumahnya kan dekat ke kuburan? Alasan ibu tuh bikin rumah di sini tuh karena apa? Karena di apa itu teh di ini tanah ibu sendiri gitu ya? Iya. Karena sama suami mungkin dipindah suruh ke sini karena ibu nurut gitu ya? Iya. Oh, jadi mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita tuh teman-teman, rumahnya lihat tuh, dan ternyata di atasnya tuh ada perkampungan, namun ini jauh juga ya, Bu ya, aksesnya ya. Jadi bisa dibilang di sini tuh hutan plus kuburan juga. Kalau suami kemana, Ibu? Suami Malaysia. Oh, kerja. Iya. Oh, udah lama. Udah Lama. Berarti Ibu tinggal sama siapa? Ibu sama anak bertiga. sama anak bertiga. Iya. Bertiga aja, Bu. Iya, bertiga. Beranian ya, Bu ya. Berarti aktivitas ibu di rumah, ibu rumah tangga ya? Iya. Ibu rumah. Kalau rumahnya ini, Bu, aku Iya. boleh lihat? Boleh. Nah, tapi diantar sama ibu. Mangga. Bu,
Ibu konten. Kamar, iya. Ibu, Hah? ini aku teh intinya ada rezeki buat ibu, gak gede tapi buat sembako ya. Ya, Lumayan. makasih. Rezeki buat ibu, gak boleh ditolak. Apa? Kopi Ya. nak, kopi apa? Ini rumahnya bu. Iya. Ada berapa ruangan? 3. 3. Ini ruang kamar. Ya apa-apa dari sini aja bu. Oh ini kamar ibu gitu kan ya. Ini ruang tamu. Berarti ini tengah ini dapur ya. Iya. Berarti udah. Oh si ibunya lagi masak. Belum peperen. Belum peperen. Masak apa hari ini bu? Belum masak, belum. Belum masak. Bertiga teman-teman dan ternyata luar biasa di sini adem sih. Luar lagi bu lah. Ibu di sini gak apa-apa. Mau bikin kopi? Oh jangan bu, aku gak bakal lama-lama. Intinya emang kesini tuh pengen ngobrol aja sih sebenarnya ya. Jadi aku itu emang tujuan aku itu satu mencari orang-orang yang tinggal di rumah terpencil, mencari tempat-tempat unik, dan akhirnya aku bisa ketemu ibu. Nah kan bisa dibilang ibu orang hebat, orang luar biasa. Sama anaknya kan di sini ya bu ya berdua ya. Dan ibu bertahan walaupun suami jauh di Malaysia sana, tapi bisa dibilang ibu salah satu wanita hebat pemberani. Udah berapa lama suami di sana bu? Udah tiga kali mangkat sih. 3 kali. Iya. Oh 1 kali pulang berapa ini sekali? 2 tahun. 2 tahun sekali pulang. 2 tahun udah 3 kali. Oh, berangkat 2 tahun pulang, 2 tahun pulang gitu ya. Dan udah terakhir ke sini kapan? Entah setahun sih. Udah setahun. Nggak nginget-nginget. Enggak nginget. Berarti tinggal setahun lagi ya bu ya? Iya. Tinggal setahun lagi. Nah bu, aku selalu menanyakan sesuatu hal nih yang tapi ini mah apa pengalaman ibu sendiri ya? Iya. Atau mungkin ada pengalaman orang lain yang apa ya bisa dibilang pernah diceritakan ke ibu tentang seputaran di sini. Yang namanya rumah di hutan itu kan biasanya tuh kan ada sebuah ceritaan, entah itu ibu mendengar sesuatu, melihat sesuatu. Ini mah pengalaman ibu sendiri. Ada gak yang selama 7 tahun di sini barangkali dengar apa atau melihat apa gitu? Ada sekali Dengar apa ibu? udah ada yang meninggal, tapi cuman sekali sih. Cuman gini, assalamualaikum cina 2-3 kali, tapi kok enggak dibuka pintunya. Assalamualaikum. 3 kali. Itu setelah ada yang meninggal. Iya. Tapi yang sejenang enggak ada, yang sejenang itu. Yang lainnya gak pernah ada pengalaman. Enggak ada, cuman 1. Assalamualaikum tuh perempuan apa? Suara laki-laki. Suara laki-laki. Iya. Dan itu terjadi tengah malam. Iya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya, 3 kali. Tuh ada foto mama ya di sini, si dedenya. Jadi pengalaman ibu tuh berarti pernah mendengar gitu ya, Iya. pernah mendengar suara assalamualaikum dan itu setelah meninggal. Iya. Ada yang meninggal gitu ya. Oke, ibu ini teh rumah siapa yang ini? Rumah Rai? Rumah adik. Iya. Oh kosong. Enggak, Oh ada yang tinggal. ada. Berarti di sini tuh bisa dibilang ibu sama Adik. adiknya ibu. Oh, udah ini berkeluarga. Iya. Nah, Ipar. kalau ke sana kemana bu? Di atas? Ke sini, Ah, ini ke lapang. ke lapang. Iya. Oh ada lapang bola. Iya. Oh, berat. Di sini. Udah bu, di sini aja bu. Ke bawah lagi. Di sini deh lagi ngobrol. Berarti ibu teh di sini teh tanah sendiri. Iya. Tanah sendiri. Berarti posisi teh ibu teh sebelum menikah ibu teh tinggal di Lembur. Iya. Terus setelah nikah tinggal di sini. Iya. Oh. Berarti ini tanah suami berarti? Iya. Tanah ibu juga ya? Iya. Nah ibu, kalau ini misalkan si bapak sendiri atau adik ibu pernah gak cerita tentang di sini pernah ngalamin apa gitu? Enggak tahu, belum. Barangkali pernah dengar sesuatu diceritakanlah ke ibu gitu. Tapi sih dah suami gue borangan. Oh suami borangan? Borangan. Pernah lihat apa suami? Enggak tahu. Oh, penakut. Iya, borangan. Tapi kalau borangan
Tapi berani tinggal di tempat ini. Nggak tahu. Jadi ternyata suami istri itu bisa dibilang penakut, Iya. tapi berani tinggal di tempat yang menakutkan ya Bu. Kalau si Dede sendiri ada gak Bu keinginan waktu itu apa ya, pengen pindah gitu dari sini karena takut, ada gak? Ada. Oh, ya. Cuman kok aku diujuk lagi di sini. Di rumah kakak banyak orang, di sini adem gitu. Oh, jadi ada sempat yang anak yang kecil apa yang ini? Yang ini Oh, Dede sempat pengen pindah dari sini. Oh, kenapa pengen pindah? Nih aku mau nanya anak kecil nih, biasa jujur ya. Pernah gak lihat sesuatu di sini, Dek? Dengar sesuatu? Berarti berani dong. iya. Nah Ibu kalau mayat sendiri nih kalau meninggal itu lewat jalur sini. Iya, jalur sini. Jalur sini, jalur yang itu. Mm-mm. Aduh. Ini. Oh, ada yang jalan ke kanan itu ya? Iya. Berarti bisa dibilang makam umum. Iya, makam umum. Itu pernah ada yang dimakamin malam hari? Enggak ada. Oh, gak ada. Enggak ada. Kalau kalian rumahnya di mana, Dek? Aku di situ. Ada pernah lihat sesuatu di sini gak? Enggak, Nggak pernah. enggak, Nggak pernah lihat penampakan atau apa? enggak. Rumahnya mencil juga. Enggak ada di situ. Mau maksudnya rumahnya kayak gini jauh dari mana-mana? Jauh. Oh, jauh. Ada berapa rumah di sana, Dek? Ada 3. Oh, ada 3. Kalau ini sama? Di sini ge ada yang kesurupan, Mang. Siapa yang kesurupan? Bisa buka bata batin. Apa yang buka bata batin? Gak tahu. Kesurupan tuh gimana ceritanya kesurupan teh? Gak tahu tuh takut. Non ceweknya langsung takut, langsung bilang RW. Bilang RW. Hun, Ada yang kesurupan perempuan. Hun. Di mana? di situ. Oh, di lapang, di Hun, atas. di atas. Lagi ada main bola. Oh. Heeh. Terus kesurupan. Oh, Lah, kenapa? lihat hantu sana. Lihat hantu. Hantunya main bola. Tahu udah buka mata batin. Oh, buka mata batin, indigo gitu ya. Ya kadang gitu ya. Apa ya, ternyata ini tuh berarti teman-temannya Aini, bukan? Iya. Kelas berapa kalian? Aku kelas 3. Kelas 2. 2 S, Tiga. kelas 3. Kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 Kelas SD. 3 SD. Udah dilihat YouTube-nya? Udah. Dan nanti di subscribe ya. Ya. Kalian masuk ke YouTube nih. Berarti keinginan untuk pindah anak tuh ada ya Bu ya. Tapi Ibu di sini bertahan karena pada dasarnya bikin rumah itu aku pengen tahu Bu, bikin rumah di sini habis berapa juta? Enggak tahu. Ada sekitar 50. Karena kapan ente langsung ngagebel gini anda nuntut. Jadi ente diinget-inget. Oh, gak diinget-inget. Jadi dituntut, bukan itu tetap ya, dicicil gitu ya. Iya. Bikin ini dulu, nanti Iya. bikin ini. Dan ini oge enggak langsung sekaligus sedayana, da sapotong heula nu ieu oge. Oh, sepotong Nu eta dulu. oge sapotong heula tah. Oh, yang mana yang ini? Nu eta heula. Oh, Anu jang kamar heula tah jeung tengah bumi. Oh. Nu ieu nama nungtut nu. oh dituntut. Sebelahna deui mah. Jadi terang sabara-sabarana mah. Jadi ada kurang lebih mungkin 50 mah ada ya. Iya. Karena bikin rumah itu sekarang 10 juta, 20 juta gak bisa. Gak cukup. 10 juta asa nyipengan cici 10.000. Iya. Sekarang 10.000 aja, 100.000 aja cuman bisa sehari ya Bu. Bener gak? Ya, kerasa ya Bu ya. Malahan kurang kene. Kurang kene. Ya itu. Tapi insya Allah tetap disyukuri ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ya. Yang penting selalu sehat anaknya, keluarga Ibu sehat. Penting barokah aja. Barokah, halal, dan alhamdulillah dikasih kesehatan, itu yang paling penting poinnya. Oke, aku mau nanya ini ke anak-anak sendiri Bu. Untuk ini udah sekolah? Udah Kelas berapa? TK. TK. Iya. Kelas TK kecil, TK besar? Apa Besar. baru masuk? Besar, Oh, besar. mau keluar. Oh, mau keluar. Ya. Berapa sehari Bu biaya untuk sekolah, jajan sampai sore hari biasanya? Karena 20.000. 20.000. Iya. Sekelas anak kecilnya 20.000, apalagi kebayang buat masak ya Bu ya. Iya. 100 sehari itu, wah itu kurang banget. Tapi alhamdulillah di sini Ibu tetap bersyukur ya Bu ya. Dikasih sehat, barokah. Amin. Kalau yang kecil, kalau emang ke warung dekat, Neng? Oh, ke sana? Oh, ada warung. Ada ke sekolah SD. Oh, dekat sekolah SD.
Dikira ya aku mah jauh Bu kemana-mana, ternyata akses berapa menit kalau ke warung dari Ya, sini? sekitaran 20 menit kan. 20 menit? Iya. Ya jauh lah. Nah ini siapa ini Teteh? Ya, Teteh aku Randi Teh. Sama Teteh siapa ini? sama Tete Rahmawati. Rahmawati adiknya ini? Ya, adiknya Tete, adik ipar. Adik ipar. Oh, berarti adiknya suami. Suaminya Suami Teteh. saya adik kakak. Oh suami Teteh? Adiknya suami Teteh kakaknya. Oh berarti masih keluarga ya? Iya. Berarti Teteh tinggal sama siapa di sini? Oh, sama suami aja. Suami saja. Oh ada suaminya. Gak ada. Oh gak ada lagi. Ke Aceh. Oh ke Aceh. Kalau ini ke Malaysia. Tapi beranian ya. Berani bang. Berani banget. Si Teteh berani sendiri, ini berani gitu ya. Tinggal anaknya yang mana? Yang itu? Oh yang itu. Itu anaknya. Jadi berarti 1-2 rumah ini masih satu keluarga ya. Nah, Teteh ada pengalaman nggak di sini yang pernah Teteh alami? Selama di sini gak ada ya? Gak ada bang. Ada rasa takut gak sih sebenarnya? Awal-awal Teteh bikin rumah di sini tuh? Kalau awal-awal waktu lihat kondisi tanah gitu kan, kayak gini kelihatannya betah enggak, tapi kalau udah dijalani ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Mau gak mau kan rumah sendiri, tanah Nah. sendiri, betah aja. Rumah sendiri, tanah sendiri, dan alhamdulillahnya Teteh punya rumah sendiri, nggak ngontrak, nggak ngekos. Iya. Walaupun di tempat sepi tapi nyaman, adem ya Bu ya. Jangankan di sini di kebun gitu ya, di pinggir makam pun kalau tanahnya sendiri gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Iya. Ini kan di pinggir makam, Ya, depan tapi ya. Jauh, agak jauh di sini. Iya makanya tadi aku coba mampir ke sini ngobrol sama Teh siapa Rani ya. Iya. Dan akhirnya ternyata ini rumah si Teteh di sini jadi berdekatan. Tapi teman-teman, wanita hebat dan ini wanita tangguh. Dan ini nanti anak-anak jadi anak-anak sukses. Dan aku akan tanya satu-satu nih, cita-cita pengen jadi apa kamu? Haikal. Badai polisi. Polisi. Oke. Kamu? Jadi main bal. Jadi main bal apaan main bal? Sepak bola. Mau jadi bola? Ya, sepak bola. Mau jadi sepak bola apa mau jadi pemain atau apa gitu? Jadi pemain sepak bola. Apa tim favorit kamu? Tim Ronaldo. Tim Ronaldo. Oke, jadi ada cita-cita kamu, cita-cita apa? Polisi. Hah? Cita-cita kamu apa? Gak tahu. Kamu apa kamu? Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Najril. Speaking nih. Persib ya, juara kita ya. Juara ya. Tas dulu. Tas. Tas. Nah, jadi ini anak-anak luar biasa, anak hebat, teman-teman. Kita gak tahu. Bu, kita gak tahu ya. Mudah-mudahan aja mereka sukses dan bisa mengangkat derajat keluarga ibu. Iya. Dan insya Allah ini adalah masa depan bangsa, anak-anak yang akan meneruskan jejak langkah yang kita yang udah pada dewasa gitu. Aku pulang ya, Haikal. Ini si Haikal. Oh ini Haikal, tos Haikal. Gini nih. Ya, sekali lagi. Oke. Ini siapa namanya? Ada hak. Idul Adha. Iya. Oke, tos. Tos dulu. Ini Ya. Nah, bocil udah. Ibu makasih banget ya. Iya. Nanti kalau mau cek videonya boleh bisa dicek di channelnya, udah tahu ya. Sudah. Lah ini siapa lagi nih? Baru bang. Ini siapa ini? Iki. Banyak anak kecil ya? Hah? Iki. Ada satu lagi gak ada. Aku gak bawa apa-apa Bu, dikira gak ada anak kecil di sini. Iya nggak Ya. enggak. Oke. Iki kamu cita-cita pengen jadi apa Iki? Jadi polisi. Waduh. Sama ini nih, berdua ya nanti ya. Berdua jadi polisi nanti kan. Nanti nangkap ini. Oke, aku pamit dan mudah-mudahan kalian sehat-sehat ya. Dede, Teteh makasih, salam buat keluarga, salam buat suami kalau nanti pulang ya. Dan aku minta izin untuk di-record videonya ya, Bu. Jadi jalan pulang ke sini lagi. Sama kamu diantar yuk. Mana? Ke jalan. Kita ngobrol di sana. Oke, jadi jalannya sini. Haikal Haikal ya. Haikal tuh rumahnya di sini jauh gak? Jauh. Dari jarak berapa meter ke sini? 25 paling. 25 meter. Dekat. Oke, ini jauh rumahnya. Di situ. Ya dan nanti sampai ketemu lagi nanti ya. Oke ya. Om pulang ya. Hon. Salam buat keluarga di rumah. Oke.
Non ya. Dadah. Assalamualaikum. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Jadi ketemu ternyata awal mulanya kesini dikira tidak ada anak kecil. Namun ternyata anak kecilnya banyak banget. Dan aku gak tahu di sini ada anak kecil yang ternyata banyak banget. Dan teman-teman sepertinya aku bakal melanjutkan perjalanan ke arah sana karena di sana ternyata ada sebuah pemukiman. Dan aku gak tahu itu pemukiman warga atau rumah-rumah terpencil. Yang jelas tadi teman-teman dengar sendiri kan, untuk akses ke warung pun itu 20 menit dari sini. Berarti kalau 20 menit itu bisa dibilang jauh. Dan ini aku berada di dataran tinggi di area sekitar Majalengka paling atas. Jadi mungkin aku langsung pamit aja di sini. Makasih banget buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku izin pamit, nama aku Randy Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.